Jemaat IKT yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan di sore hari ini, mari kita satu hati, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Di saat sore yang penuh bahagia ini Bapa, kami boleh berada di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Perajadi Unggulan. Itu bukan karena kemauan dan kehendak kami, tetapi itu hanya karena semata-mata kasih dan anugerah daripada Tuhan bagi kehidupan kami semua. Sehingga Engkau boleh perkenankan kami lagi Tuhan, untuk kami boleh bersekutu di sore hari ini Bapa. Tak lain dan tak bukan, kami hanya mau memuji-muji dan meninggikan Tuhan. Dan terlebih khusus, kami akan rindu untuk mau diterangi oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Olehnya itu Bapa, kami sudah boleh mengagungkan dan memuliakan Engkau di sore hari ini lewat puji-pujian yang kami sudah persembahkan. Dan kami sudah boleh bermazmur kepada-Mu Bapa, karena kami menandai bahwa Engkau adalah sumber mazmur pujian kehidupan kami dan sumber kekuatan dan pertolongan kami. Dan kini tiba saatnya ya Bapa, kami akan mau diisi oleh kuasa kebenaran firman-Mu sebagai makanan rohani bagi kehidupan kami. Karena tanpa firman-Mu dalam hidup kami Bapa, maka kehidupan kami hampa adanya. Olehnya itu saatnya kami membuka dan membaca serta merenungkan firman-Mu di sore hari ini. Olehnya itu Bapa, mari Engkau berfirman kepada kami pada saat ini, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu sungguh menjadi berkat bagi kami sekalian. Lalu Bapa, Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami. Lalu kuduskan, sucikan kami semua dengan kuasa pengampunan daripada Tuhan. Biarlah pribadi-pribadi kami benar-benar mau mengenal pribadi Yesus melalui kuasa firman-Mu di sore hari ini. Lalu Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami boleh mengucap syukur menyambut firman-Mu di petang sore hari ini. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang saya pilih untuk kita sama-sama baca dan renungkan di sore hari ini, yaitu terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Sekali lagi, Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan ini setelah saya membacakan perikop. Demikian perikop pembacaan kita di sore hari ini dengan judul Ajakan Juru Selamat. Ayat 25 kita sama-sama sampai ayat 33. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua serahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian di sore hari ini. Dan berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang setia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lewat pembacaan kita di sore hari ini,
Saya telah memilih satu ayat nats perenungan untuk kita sekalian di sore hari ini, yaitu pada ayat yang ke-28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam tema perenungan kita di sore hari ini, saya mencoba memberikan tema untuk kita semua di sore hari ini bahwa ada 4 perintah Tuhan bagi umatnya dan juga bagi kita sekalian yang berkenan hadir pada sore hari ini. Alkitab yang mencatat dengan syarat bahwa perintah Tuhan itu, kita tahu bahwa ada 10 perintah Tuhan dan perintah lainnya yang telah diperintahkan Tuhan untuk dapat dilaksanakan oleh umatnya. Yang pertama, di dalam setiap perintah Tuhan terdapat kemampuan umatnya untuk dapat melakukannya. Yesus berkata, "Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sebagaimana dalam pembacaan kita di sore hari ini pada ayat yang ke-11, pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Dan yang kedua, bahwa di dalam setiap perintah Tuhan ada berkat yang telah diperintahkan Allah untuk terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Olehnya itu, perlu kita sama-sama mempelajari firman Tuhan. Yang pertama, dikatakan bahwa marilah kepadaku. Yesus mengajak semua umatnya untuk datang kepadanya. Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudara? Karena kita perlu tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada damai, hanya di dalam Yesus ada kelegaan, dan hanya di dalam Yesus ada kecukupan, dan hanya di dalam Yesus ada pemeliharaan. Di luar pada Yesus tidak ada hal yang kita temui seperti ini. Adakah di antara kita yang bisa berkata, "Hai, mari kepada saya akan mampu memberikan kamu damai pada hari ini"? Tidak ada, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tetapi hanya Yesus yang mampu berkata demikian, bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang berat, karena di dalam aku ada damai. Di dalam aku ada kecukupan. Di dalam aku ada kelegaan. Di dalam aku ada pemeliharaan. Kita tidak mampu untuk memelihara satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita ada di dalam Yesus, maka kasih karunia Allah itu tetap akan memelihara kehidupan saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Di luar pada Yesus tidak ada yang bisa berkata demikian. Dan hanya firman Allah lah yang mampu memperkatakan itu bagi kita semua. Yang terjadi pada sore hari ini bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua dikatakan, belajarlah daripadaku. Yesus berkata pertama, marilah kepadaku. Dan yang kedua dia berkata, belajarlah daripadaku. Apa yang perlu kita pelajari dari diri Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Kalau tadi dia berkata, marilah kepadaku. Sekarang dia berkata, belajarlah daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita tahu bahwa kalau kita belajar daripadanya, dia adalah satu-satunya seorang guru yang mampu memberikan pelajaran yang terbaik bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya yang kita kunjungi di sore hari ini adalah semua para dewan guru, mulai dari Bapak kepala sekolah sampai kepada dewan guru lainnya. Semua para guru yang telah mengajarkan semua para murid yang diberikan tanggung jawab untuk diajar, dibimbing, dinasihati di tempat ini. Dan pada sore hari ini Yesus juga mau mengajar atau memberikan pelajaran kepada kita. Dan dia berkata, belajarlah daripadaku. Kita harus tahu bahwa dia hanya adalah satu-satunya guru yang mempunyai roh kerendahan hati, yang mempunyai roh lemah lembut. Kalau kita manusia dalam melakukan tugas tanggung jawab kita, tentunya terkadang kita tidak memiliki roh rendah hati.
merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, olehnya itu dia berkata, belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Seperti dalam pembacaan kita di sore hari ini, pada ayat yang ke-29. Untuk itu, benar-benar firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, sebagai seorang guru, sebagai pengajar, sebagai orang tua, dimanapun kita berada, kita dituntut untuk menjadi seorang guru yang selalu ada dalam roh kerendahan hati, dalam roh lemah lembut, melalui tutur kata, melalui sikap dan tingkah laku kita, perbuatan kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Olehnya itu dia berkata, belajarlah daripadaku. Kita tahu semua bahwa Yesus itu memang Allah yang selalu merendahkan diri. Dia tidak pernah sombong, dia tidak pernah tinggi diri, dia tidak pernah merasa angkuh, dia tidak merasa menyepelekan satu dengan yang lainnya. Olehnya itu dia berkata, belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati, aku lemah lembut. Dan saya percaya kita semua akan dikuatkan dan dituntun supaya kita semua hadir di dalam kehidupan kita, baik sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai seorang guru, dan sebagai apa saja yang kita lakukan. Kita mau belajar selalu rendah hati, kita mau selalu belajar memiliki roh lemah lembut, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semua melalui kuasa firman-Nya di sore hari ini. Yang berikut lagi bahwa belajarlah daripadanya, karena di dalam tangannya ada hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terkadang ketika kita melakukan sesuatu, muncullah pemikiran kita bahwa aduh, saya tidak bisa melakukan itu dan ini, saya tidak pandai berkata-kata dan berbuat apa itu. Tetapi kalau kita percaya sungguh, kalau kita mau belajar kepada Yesus, karena hanya di dalam Yesus kita mendapat hikmat. Tadi kalau kita harus merendahkan diri, kita memiliki roh lemah lembut, dan hanya di dalam Dia kita mendapatkan hikmat. Percayalah, apapun yang kita lakukan, tentunya kita akan dikaruniai hikmat dengan luar biasa. Allah akan berotoritas dalam kehidupan kita, melalui tutur kata kita, melalui pikiran kita, melalui tingkah laku dan seluruh perbuatan kita. Olehnya itu, kita hanya mengandalkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang, karena hikmat daripada Tuhan, bekerja daripada para dewan guru semua di tempat ini, dan kuasa Tuhan selalu tercurah bagi kehidupan para dewan guru di tempat ini, maka kita boleh merasakan banyak anak-anak didik sekarang yang sudah berhasil. Benarkah tidak Pak Guru? Ada yang sudah kembali mengajar. Terutama saya punya anak secara pribadi. Saya sungguh bangga karena atas didikan daripada dewan guru di sini. Dia belajar di tempat ini. Walaupun tempat ini di dalam hutan, orang katakan bilang begini, wah itu SMA unggulan di dalam hutan. Tapi saya selalu saksikan bahwa walaupun di tengah hutan, tetapi pendidikannya sangat luar biasa, kedisiplinannya sangat luar biasa. Karena apa? Semua para dewan guru yang ada di sini hanya mengandalkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak cobaan, walaupun banyak rintang, kadang orang tua datang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Tetapi karena Tuhan tetap ada, memelihara kehidupan para dewan guru, sehingga selalu ada sampai saat ini. Saya ingat sekali banyak hal kejadian. Betul Bapak Kepala Sekolah. Itulah yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Olehnya itu dalam pembacaan kita tadi pada awalnya, kalau ya Matius berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Sangat luar biasa firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang berikut atau yang ketiga dikatakan, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Tadi sudah saya mengulas bahwa karena para dewan guru ini contoh yang konkret ya, selalu mengandalkan Tuhan, mengikut ajaran firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di tempat
dengan para dewan guru. Itu hanya dengan iman dan pengharapan. Itu hanya karena mengikuti Yesus. Itu hanya karena percaya Yesus. Olehnya itu Yesus berkata, ikutlah aku. Ikutlah dia karena ia tahu jalan. Di dalam tangannya ada kuasa. Tangan Tuhan selalu membimbing, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan semua anak-anak didik. Sehingga selalu ada di dalam perlindungannya. Dengan tidak kurang satu apapun. Dia selalu ada di jalan yang benar. Kalau kita selalu ada di jalan yang benar, dituntut oleh kuasa kebenaran firman Tuhan, siapapun yang datang menggoyahkan kita, dia tidak akan mampu. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena di dalam tangannya ada terang pada jalan kita. Kalau di dalam Mazmur berkata bahwa firman-Nya adalah terang pada jalan kita. Jadi kalau firman Tuhan selalu menerangi perjalanan kehidupan kita, firman Tuhan selalu menerangi perjalanan kehidupan para orang tua atau para dewan guru di dalam mendidik anak-anak, bahkan kita semua, percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, karena Ia mau ya apa yang kita kerjakan, pasti Dia memberikan pekerjaan itu sesuai dengan kerinduan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang keempat, bahwa tinggallah selalu di dalam Dia. Dia berkata, tinggallah selalu di dalam aku. Orang yang selalu tinggal di dalam Tuhan, hidupnya dikatakan dia bagaikan batu karang yang teguh. Karena Yesus adalah batu karang yang teguh. Yesus satu-satunya adalah sandaran kehidupan kita, satu-satunya yang kokoh, yang mampu memberikan pengharapan bagi kita semua, sehingga kita kuat dan mampu dalam memperlakukan akan segala tugas dan tanggung jawab kita semua. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah dan yakinlah bahwa Allah selalu tetap ada untuk melepaskan kita dari segala beban berat kita, dari segala pergumulan-pergumulan hidup kita, berat atau ringan pergumulan kita. Yakinlah bahwa Dia akan tetap bersama dengan kita, karena Ia selalu memelihara kita dengan kuasa firman-Nya. Dia selalu memelihara kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Olehnya itu kita kembali lagi tadi kepada tema kita, bahwa Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saya percaya kita semua ini punya beban berat, walaupun kita tidak mengungkapkan satu demi satu. Tapi Dia berkata, kok yang kupasang itu akan enak dan ringan ketika kita mengandalkan dan mengimani Dia. Datanglah kepadanya, serahkanlah semuanya itu kepada Dia. Dia akan melepaskan kita dari semua kukuk yang telah membelenggu kehidupan kita. Karena Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang satu-satunya menciptakan langit bumi serta segala isinya. Dia menciptakan langit ini dari ujung ke ujung. Apalagi Dia sudah menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Maka segala beban berat penderitaan kita, segala kesusahan kita, Dia akan sanggup melepaskan itu dari semua kehidupan kita sekalian. Terutama juga kepada pengurus PKT. Percayalah, Yesus tetap memelihara dan memberkati dalam kepengurusannya, mulai dari periode 2021 sampai kepada tahun 2025. Jangan takut, bawalah seluruh beban berat itu kepada Tuhan. Dia akan melepaskan dan Dia akan sanggup menolong kita dalam segala hal. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Hemah 392. Ku berbahagia, maaf ingat hidup, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus
ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Baik, saya kembalikan kepada itu. Mohon maaf saya karena terlalu saking ininya saya lupa. Tapi baik order. Letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, yang kedua, adakah beban? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat, pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Bila kau memandang harta orang lain, bila kau memandang harta orang, ingat janji Kristus yang lebih permai, Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, yang tidak terbeli. Milikmu di sorga tiada terperi, di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Dalam pergumulanmu di dunia, dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sepanjang hidupku, kasih Tuhan
Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memimpin kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau memberkati para dewan guru yang tinggal di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, dan juga Engkau memberkati kami yang akan pulang Tuhan, yang baik yang berkendaraan, mengikuti mobil maupun yang bermotor Tuhan. Tibakan kami di rumah kami dengan selamat Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Inilah kami Tuhan,